Ya. Ya, marilah bersama-sama kita membacakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima wa ukhra lam taqdiru 'alayha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nasira. Sunnatallahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an azfarakum 'alayhim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan ay yablugha mahillah walaula rijalun mu'minuna wa nisaa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusbikum minhum maghfiratun bighairi ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha. Law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. Kami persilahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Budi Halim untuk menyampaikan tausiahnya.
Memang enakan di belakang nyender. Oh, pakai jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bisalihin. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Bapak DKM, segenap keluarga besar Masjid Al-Ittihad Gria Mustikasari yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Niat itikaf di bait Allah yang mulia ini, duduk paling nikmat, paling nyaman, hadirkan adab lahir dan batin, akhlak yang mulia kepada Allah dan Rasulnya. Puji syukur hanya kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Niat dan langkah kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Yakin, mantapkan hati, apa yang datang di Allah nikmat, betul nikmat. Dikasih nikmat panjang umur, 3 pekan kita udah lewatin hari yang mulia, yaitu hari Arafah Haji. Sekarang kita ngadepin 1 Muharram ke depan insyaallah. Dan malam ini juga malam yang berkah bagi bangsa Indonesia. Malam 17 Agustus, doa untuk para mujahid kita, para kesuma bangsa yang telah gugur di medan lahat. Mudah-mudahan Allah jadikan kubunya raudah taman-taman surga. Dan beliau tersenyum di barzah beliau karena lihat anak bangsa berjuang memapak hidupnya dengan jalan takwa, insya Allah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dari rahmati Allah, kita seyogianya, sepantasnya senang dengan keputusan Allah, ridho, namanya ridho. Makanya ada maksurat, ada wiridan pagi sore, raditu billahi wa bil islami wa bi muhammadin nabiyya raditu billah. Kalau kita nyahadatin orang tuh, ada orang non muslim masuk Islam, kita baca sebagai syahadat, tambahin tuh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Dan ini jadi wiridan minimal 3 hari pagi, 3 hari sore. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Ketetapan Allah indah buat kita. Allah kasih ketetapan langit dan bumi diciptakannya. Ada 12 bulan diciptakannya. Itu bukan main-main. Tidak ada musyawarah mufakat di zaman para sahabat dan Rasul. Itu bikin bulan 12 nggak ada. Ketetapan Allah. At-Taubat 36, surat 936. Apa bunyinya? Inna iddatasyhur, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna iddatas, betul? Ya betul? Inna iddatasyhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Udah ketemu belum? Udah? Coba dibaca artinya. Ya, stop sampai situ. Jadi nggak ada musyawarah mufakat, Rasul dan para sahabat bikin bulan 12. Allah udah ciptakan. Alam semesta ini nggak ada tadinya, Allah ciptakan jadi ada. Dan Allah namanya Khaliq. Setiap makhluk selain Allah namanya makhluk. Masih Allah namanya Khaliq. Masih Allah, masih Allah namanya makhluk. Allah namanya Khaliq. Yang mengaturnya Rabb. Dan kita diciptakan Allah rela. Raditu billah. Nikmat bang kalau itu.
Allah ciptakan 12 bulan. Dari 12 bulan itu 4 yang dihormati, dimuliakan Allah. Minha, daripada 12 itu arba'atun hurum, 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, ini sekarang udah menjelang akhir ya. Muharram dan Rajab. Kita nanti akan masuki bulan yang dimuliakan. 4 ini dihormati kenapa? Itu jauh sebelum Islam Nabi Muhammad lahir, bangsa-bangsa kafir Quraisy menghormati itu. Apalagi setelah Rasulullah diutus, lebih dihormati lagi. Dalam Al-Baqarah, kalau orang bertanya kepada Muhammad tentang buang Muharram, qul, katakan, jawab, qitalun fihi kabir, berperang pada bulan itu dosa besar. Jadi jangan perang, Pak. Itu untuk skala global perang. Kalau unit terkecil dari keluarga kita, jangan ada konflik, jangan ada perdebatan, gencatan senjata di antara kita. Siap? Ya. Jangan, Pak. Itu dilarang. Itu nyelanahi, litahrim, haram, Pak. Kecuali terpaksa kita diajak perang. Kata orang Babakan, orang Bekasi bilang, lu jual gue beli. Pantang mundur. Musuh jarang gak boleh cari. Kalau musuh datang kita pantang berlari. Nanti ada di Al-Anfal, coba di At-Taubat juga. Jadi bulan ini yang mulia ketetapan Allah, kita harus redam tuh emosi sama anak bini, sama menantu, sama keluarga, antar keluarga, antar jamaah. Jaga jangan sampai ada konflik. Apalagi sampai frontal. Nauzubillah min dzalik, jaga ya. Ini kita masuk nih udah tanggal 24 Zulqa'dah. 6 hari lagi kita 1 Muharram, dan 1 Muharram 1 Muharram itu termasuk 10 hari yang dihormati Allah. Ada 3 macam 10. Bapak? 3 macam 10 yang dimuliakan Allah. 10 akhir Ramadan, 10 bulan haji awal tanggal 1 sampai 10, dan 10 hari awal bulan Muharram. Dihormati itu. Jadi bulannya dihormati, harinya dihormati. Kita nggak bahas itu baru muqaddimah. Ini kayaknya rapel pengajian, Pak. Berapa bulan itu lockdown? Masya Allah. Allah kasih nikmat kita ketemu lagi dalam rahmat, dalam sehat walafiat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dari 12 bulan, 4 bulan yang dihormati, 1 tahun, 1 hari. Satu hari dalam 1 tahun, hari yang dimuliakan Allah, yaitu hari Arafah. Hari apa? Hari apa? Tanggal 9 Zulhijjah. Kemarin jatuhnya hari Kamis, ya. Dihormati, Pak, dimuliakan. Tempatnya, orangnya, dan dunia dimuliakan. Yang pagi haji dilantik pada Arafah, maka Al-Hajju Arafah. Maaf nih, para biro jasa umroh tiap tahun, boleh silakan, tapi kalau belum Arafah belum haji. Paham? Ada orang ahli ibadat tahajud 100 malam, 100 rakaat, 200 rakaat, getol tahajudnya, rawatibnya, sunatnya, tapi tidak sholat wajib, tetap aja wajibnya nggak gugur. Paham? Itu timbangannya begitu. Jadi ke orang umroh tiap tahun pergi, tapi belum Arafah, dia belum haji. Karena al-hajju Arafah, haji itu di Arafah dimuliakan, Pak. Faman farada fihinal hajj, siapa orang yang mendapat melaksanakan perintah kepaduan haji, wala ropas, jangan chattingan, apalagi orang yang bukan mahram, haram. Dihormati, Pak. Rerumputan, serangga nggak boleh dibunuh, kena dam kita. Orang laki nggak boleh pakai peci, orang perempuan nggak boleh pakai masker, nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai harum-haruman. Bulu-bulu dijaga jangan sampai rontok. Makanya sebelum hari H tanggal 9 Zulhijjah, bulu-bulu cukur-cukurin. Saking mulianya bulan Arafah, hari Arafah tuh, ya Pak, di dunia belahan dunia yang tidak wukuf dianjurkan korban. Dan yang korban dari tanggal 1 sampai tanggal 10 disunahkan nggak potong kuku, nggak potong rambut, nggak potong kumis. Kenapa? Supaya utuh kita persembahkan untuk Allah, nggak ada yang terpotong sedikit pun. Paham? Ininya tapaulan, berakhlak. Apa namanya, Pak? Berakhlak. Ikutin ittiba li sunnati Rasul. Kaulan wa fi'lan wa takriran udiba ila Rasul. Ucapan, perbuatan, ketetapan yang disandarkan kepada Nabi, itu namanya sunnah. Paham?
Jadi kita sunat, jangan macam-macam. Ini kenapa begini? Nggak usah. Nanti kita masuk taklid kepada syaitan yang banyak kalau. Jadi 1 tahun ada 1 hari mulia, yaitu hari Arafah. Khairul doa yaumul Arafah. Sebaik-baik doa yang dipanjatkan hari Arafah. Di waktu orang pada wukuf di saat itu, benar. Maaf. Chatting-chattingan, wala ropasa, wala pusuka, jangan berbuat fasik, wala jilal, jangan ribut, jangan bertengkar. Hawanya lain, Pak. Hawanya lain. Di belahan dunia lain kita lagi disunahkan puasa, saum, namanya saum Arafah, tanggal 9. Paham tuh? Ya. Jadi Bapak yang belum sempat di Arafah, kita di sini pada puasa. Nah, di sana pada wukuf. Nah, jelas itu? Saking hebatnya Arafah, Pak. Suami istri yang halal nggak boleh berhubungan. Kalau terjadi hubungan badan, batal hajinya, tahun depan 2 wajib ngulang lagi. Dan itu mustahil, karena kita terikat oleh kuota. Betul? Bisa 5 sampai berapa tahun yang? Tahun depan kamu dapat? Oh, lama dia daftar. Yang mereka yang udah haji, mudah-mudahan bisa ngulang lagi. Amin. Nggak bisa umroh. Jadi nggak boleh itu. Sampai nanti masuk ke hari ke-10, hari ke-10 ke Mina, Jumratul Wusta Aqabah, napar awal 2 hari di Musdalifah, dia boleh tahallul sani, tahallul awal dia boleh lepas umroh, pakaian ihram dilepas, tapi nggak boleh berhubungan. Baru nanti udah selesai yang ambil napar sani ketiga hari, baru pergi ke Mekah, bikin tawaf ifadah, umroh, tahallul sani, baru selesai hajinya. Boleh lepas umroh, boleh lepas baju ihram, boleh berhubungan suami istri, sewa hotel yang paling baik, boleh. Kalau pengen jadi nih, mudah-mudahan keturunannya di orang prosesnya di Mekah, di tanah mulia, boleh silakan. Tapi sudah selesai hajinya, udah selesai napar sani, udah selesai tawaf ibadah dan tahallul saninya. Ini jadi 1 hari dalam setahun. Hari yang mulia hari apa tadi? Hari Arafah. Ya. Kalau yang kemarin nggak sempat puasa, ingat niat dari sekarang. Temu hari Arafah, hari apapun jadinya, jangan main-main. Dari mulai terbenam matahari dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu hari yang amat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua orang dapat itu. Jangan main-main. Kalau yang lebih cepat, hari kedua setelah hari yang dimuliakan Allah, yaitu hari Jumat. Hari apa, Pak? Hari Jumat. 2 hari. Pertama hari Arafah, yang kedua hari Jumat. Hari Jumat, hari azam. Namanya Sayyidul Ayam, penghulu segala hari. Isnin, Selasa, Arba'ah, Khamis, Jum'ah. Hebatnya hari Jumat, Pak. Nggak ada sholat Kamis. Lu kemana? Di Al-Ihtiyat, sholat Kamis nggak ada, Pak. Yang ada sholat Jumat. Sholat Ahad nggak ada. Sholat Isnin nggak ada, sekalipun Nabi lahir pada hari Isnin, nggak ada hari Jumat. 114 surat. Ada nggak surat Kamis? Surat Sabtu? Nggak ada. Yang ada surat Jumat, surat 62, juz 28. Betul kan? Hebat hari Jumat. Jadi yang sudah memuliakan hari Jumat, bersiap-siap mengagungkan hari Jumat, teruskan. Kalau yang belum, jangan sepelekan. Setelah terbenam matahari hari Kamis, itu mulai masuk amal-amalan khusus di hari Jumat. Ada surat Sajadah, surat 32, surat Yasin, surat Tabarok, surat Waqiah, surat Kahfi, surat Mulk, dan semua surat-surat itu yang digacoin pada malam Jumat dan hari Jumatnya. Dan kata Nabi dalam satu hadis sahih, ada satu saatul mustajabah. Seluruh urusan umat manusia pada saat itu, doa-doa diistijabah Allah Subhanahu wa taala. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Apalagi saat matahari terbenam menjelang Jumat akhir. Jadi sholat Jumat, Jumatnya betul. Bukan malamnya doang rame. Paginya, siangnya, habis asar lebih makbul lagi menjelang maghrib. Hebat sholat Jumat. Yaumul Id Fuqara, itu disebut juga Idnya Fuqara wal Masyakin. Jadi puasa nunggal nggak boleh Jumat, karena idnya orang fakir, paham? Bapak punya kodok
kemarin atau Ramadan ada utang, jangan hari Jumat kecuali diiringi Kemis atau diiringi Sabtu, boleh. Kalau nunggal gak boleh. Paham? Dan puasa nunggal sunnah nazar juga jangan kecuali diiringi Kemis atau Sabtu. Paham? Dan lebih kuat itu lagi, hebatnya hari Arafah tadi, kalau hari Arafah jatuhnya di Jumat, boleh puasa. Jadi dinasah kehebatan hari Jumat dengan kehebatan hari Arafah. Paham? Jadi sinarnya lebih kemilau hari Arafah ketimbang Jumat. Ya. Ini jatuh Arafah pada wukuf tanggal 9 Juli hari Jumat, boleh kita puasa. Meskipun cuman hari Jumatnya doang. Karena Sabtunya Idul Adha, nggak boleh kita puasa. 10, 11, 12, 13 ada tasrik. 14, 15 baru ayamul bid. Paham Pak? Jelas? Jadi hebatnya hari Arafah, sekalipun hari Jumat nunggal boleh puasa karena hari Arafah. Di lain hari Arafah nggak boleh. Jangan puasa nunggal Jumat. Ya, yang biasa puasa hari Jumat kecuali diiringi Kemis atau Sabtu boleh. Hebatnya hari Jumat. Pakai pakaian khusus, gunting kuku, pakai mandi Jumatnya. Ya, apalagi kemarin Jumat jatuh Idul Adha, mandinya niat tuh Bal. Mandi niat Idul Adha sekaligus mandi niat Jumat, double ya. Harinya luar biasa. Ini baru porok Pak, karena kita rapel ngajinya. Kitabnya belum dibaca. Jadi yang penting agama itu bukan teori tapi praktek, amalkan Pak, walaupun sedikit. Saya kepengen teman-teman saya nih, sahabat-sahabat saya di Al-Ittihad, mulai hari ini jangan tinggalkan Qiyamul Lail, jangan tinggalkan salat jamaah, jangan tinggalkan Quran. Tiap hari Pak, kondisi begini, lawan dengan spiritual, dengan akhlakul karimah, dengan minta yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun cuma 2 rakaat 1 witir, terusin amalin itu. Pakmal walau bi usrin, amalkan amal ibadah meskipun 1/10 dari ilmu yang kita dapat, rutin. Biasa duha 8 rakaat, lalu sibuk 2 rakaat kelar, jangan tinggalin, jangan blas gitu. Salat 5 waktu sehari berapa waktu? 5, ribut di kantor, ada meeting, ada lembur segala macam. 1 waktu jangan tinggalin, jangan blas 5 waktu. Subuh nggak kelihatan, zuhur kesiangan, asar kesorean, maghrib kemacetan, isya ketiduran, kagak pisan. Jangan ya, meskipun repot 1 hari matut mesti 1 hari. Siap? Ya, jangan. Kata dalam satu maqal Nabi sabdakan, malam yudrok kuluh, perhatikan, malam yudrok kuluh, lam yudrok kuluh. Sesuatu yang tidak bisa diperoleh semuanya, jangan ditinggalin semua. Paham? Yang 5 waktu nggak bisa di semua berjamaah, 1 matu makudu insya Allah. Tahajud 8 rakaat sama 11 witir nggak bisa, 2 rakaat sama 1 mah jangan tinggalin. Paham? Ya. 1 bulan Senin Kamis nggak bisa, 3 hari aja ayamul bid 13-14 masanya. Begitu. Jadi biasain kebaikan itu. Apalagi udah akhir zaman ini, jangan tinggalin. Blas. Tidur jam berapa ya? Jam 10. Jam 2 belum bangun, jam 3 belum bangun, setengah 4 udah bangun. 1 rakaat 1 salam dengan tahajudnya 1 witir boleh. Siap? Siap? Amalkan. Jangan tinggalin Pak, jangan. Jangan tinggalin meskipun serakaat. Dan kita sekarang akan siap-siap menghadapi hari yang mulia, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram masuk tema sekarang. Bulan Muharram harinya 10 hari pertama, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dimuliakan. Sama juga haji tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 1 terus sampai 10 nanti bahasa kelamaan udah. Tanggal 9-nya hari Arafah. Hari Arafah itu juga dimuliakan Allah. Kenapa? Di situ turun surat Allah tinggal 9 ada hajatul wada itu. Surat Al-Maidah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Al-Maidah ayat berapa? 5 atau 3? Saya agak lupa. Semua di 2 materi itu. Al yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Udah ketemu belum?
Hari Al-Maidah itu surat udah turun itu. Setelah turun ayat ini 83 hari atau 80 hari lebih Nabi meninggal. Nabi wafat. Itu ayat itu turun waktu Nabi Hajjal Wada, Nabi sampaikan kepada jamaah yang lagi wukuf di Arafah. Nabi bilang, terus sahabat girang Pak dengar sahabat begitu. Dan Yahudi Nasrani tahu bahwa ayat itu menyempurnakan surat Al-Quran. Yahudi bilang, kalau ayat itu turun di bangsa kami Yahudi dan Nasrani dijadikan hari besar. Gitu. Yang punya umat Islam nggak boleh nggak tahu, mesti tahu tuh. Surat itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madidana. Aku Islam sebagai agama kamu. Itu turun di Hajatul Wada, Nabi hari terakhir tanggal 9 atau 10 Zulhijjah. Itu sahabat girang Pak, sukacita begitu dapat kabar dari Nabi. Hebat nggak? Agama kita disempurnakan Allah, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali seorang saja, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau nangis. Abu Bakar Siddiq bersedih beliau. Sehingga sahabat bertanya, lima tabki ya Abu Bakar. Kenapa Anda sedih dan menangis Abu Bakar? Bukankah agama kita disempurnakan Allah? Bukankah kita orang udah ridho? Bahkan Yahudi Nasrani akan menjadikan ini hari-hari besar? Ya, di dunia ini tidak ada sempurna. Kalau agama sudah sempurna, indikasi bahwa kita, apa tugas Nabi lagi? Berarti risalah kenabian sudah selesai. Indikasi kita akan ditinggalkan orang yang paling kita cintai selama-lamanya. Oh, maka Nabi Abu Bakar menangis. Dia udah terbayang bahwa dia akan ditinggalkan oleh kekasihnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shadaq Abu Bakar. Begitu disampaikan Allah kepada Nabi, Nabi bilang Abu Bakar benar. Begitu Pak. Maka 80-an hari, 80 atau 83 hari setelah ayat ini turun, Nabi Muhammad meninggal, kembali ke Rafiqul A'la, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar prediksinya begitu mencengangkan, nangis sahabat Pak. Ya, jadi tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Ya, yang sempurna Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya. Paham? Hebatnya tuh hari Arafah. Hajatul Wada. Hari penghabisan. Nah, jadi itu 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dan kita akan menyambut 10 hari juga yang mulia, yaitu tanggal 1 sampai 10 Muharram. Salafus saleh banyak juga menganjurkan tanggal 1 sampai 10 puasa, tapi itu ikhtilaf. Yang kuat tanggal 9 dan 10-nya. 9 namanya Tasu'a, 10 namanya Asyura. Bukan Asyuro. Karena kan kejawen ada suro, malam 1 suro. Itu yang syariat Asyura pakai ain. Majelis ulama Betawi dulu Ki Abdul Safi bilang Asyura bil ain. Bukan suro. Bukan 1 suro di sakran, tapi tanggal 10-nya. Nah, kita masuk tanggal 10-nya. Masih banyak waktu? Ini saya agak puyeng matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Faqih Abu Lais Syarif Al-Kandi, annahu ar-rahmah ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yauma Asyura minal Muharram. Siapa orang yang puasa di hari Asyura, di hari 10 tanggal 10 Asyura pada bulan Muharram. Ini sunnah ya. A'tallahu ta'ala sawaba asyaratul alafil malak. Allah akan memberikan pahala 10.000 malaikat yang beribadat. Jadi sayang kalau ditinggalin. Wa man shoma yauma Asyura minal Muharram a'tallahu sawabu asyaratu alafi hajjin wa umrah. Allah akan berikan anugerah kepadanya 10.000 haji dan umrah yang makbul. Amin. Ya. Yauma asyar alafi syahidin, bahkan 10.000 orang yang mati syahid. Wa man masayadahu, siapa orang yang membelai tangannya ala ra'sil yatim, kepala anak yatim, yauma asyara pada tanggal 10 Asyura, Rabba'allahu ta'ala, Allah akan mengangkat ia bikuli sya'ratin,
dari tiap rambut yang nempel tumbuh di kepala anak yatim. Amin ya rabbal. Ini isyarat anak yatim butuh belayan kasih, bukan saja uang. Paham? Dan sangat dianjurkan pada tanggal itu, karena tanggal itu banyak para janda-janda yang ditinggal meninggal oleh syuhada. Yatim-yatim kita angkat. Bukan saja secara uang, tapi bisa adopsi, bagaimana kuliahnya, bagaimana sekolahnya, bagaimana rumahnya. Jelas Bapak? Jangan sekedar santunan 1 tahun sekali, jangan. Saya kagum Pak. Kalau ada orang yang punya asrama, sekolahannya semua sampai jaminannya ratusan itu di Pondok Gede, yatim alawiyah sampai 400 dari sampai kuliahnya, pondokannya, sampai dosen-dosen, guru-gurunya, pengasuhnya. Itu pengurusnya sampai 200 orang. Masya Allah. Kita jangan tinggalan meskipun 1 orang, 2 orang tetangga kita yang dekat, insya Allah ya. Yatim-yatim. Man fatara sauman yaumal asyura, siapa orang yang memberikan puasa pada saudara, fa'atallahu indahu jami'a ummati Muhammad alaihi salatu wassalam, maka dia mendapat pahala memberikan makan kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Jadi jangan pelit-pelit, tanggal 9 buka puasa beli makanan yang agak lebih bagi orang-orang yang puasa. Apalagi bisa ajak puasa buka bersama semua. Wa asbago bautunahum, dan memberi kenyang perut-perut mereka. Kalau ya Rasulullah, qad padallahu yauma asyra. Para sahabat bertanya, apakah hari itu hari mulia ya Rasulullah? Ala syairil ayam, di atas sekalian hari? Qala na'am. Nabi menjawab, ya. Ya, hari itu hari mulia. Tanggal 10 Muharram. Kenapa? Apa mulianya? Lanjutin. Khalaqat ta'ala samawati wa radin. Allah menciptakan 7 lapis bumi dan langit tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Yauma Asyura. Wa khalaqal jibal, Allah ciptakan gunung-gunung yauma Asyura. Wa khalaqal bahr, Allah ciptakan laut. Ya, yauma Asyura. Wa laqal lauh mahfuz, yang nasib orang di lauh dicatat, itu lauhul mahfuz diciptakan pada hari Asyura. Wal qalam, Allah ciptakan qalam pada yaum Asyura. Walaqal Adam, Allah ciptakan Adam yaum Asyura. Walaqal Hawa, Allah ciptakan Hawa yaum Asyura. Wa khalaqal jannah, Allah ciptakan surga. Wa adal jannah, dan masuk ke surga juga pada hari Asyura. Ya. Wa wulida Ibrahim, dilahirkan Nabi Ibrahim hari Asyura. Wa najah minan nar, dan diselamatkan Nabi Ibrahim dari api hari Asyura. Wa qadama Abu Bijibbi yaum Asyura, dan Allah memerintahkan dia untuk menyembelih juga pada hari Asyura. Wa aghraqa Fir'aun yaum Asyura, dan ditenggelamkannya Fir'aun tanggal 10 Asyura. Wa kasbul bala an Yahud an Ayub yaum Asyura, Nabi Ayub selamat dari musibah pada tanggal 10 Asyura. Wa taballahu ala Adam yaum Asyura, dan Allah terima taubatnya Adam. La ilaha illa anta su'ah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Nabi Adam itu diterima doanya pada hari 10 Asyura. Wa ghafara dzunuba Daud, dan Allah ampunkan Daud, dosa Nabi Daud yaum Asyura. Nah, kita lanjutin. Hadisnya panjang banget ini. Qala al-Faqih rahimahullah ta'ala hadatsana Muhammad al-Fadil hadatsana Muhammad al-Ja'far hadatsana Ibrahim. Panjang ya. Masuk ke materi hadisnya. Ajin intinya. Faqala balaghana amman wasa'a, telah menyampaikan kepada saya bahwasanya siapa orang yang meluaskan.
an iyalihi kepada ahli keluarganya, dari keluarganya, yauma asyra pada hari Asyura, wasallahu alaihi dan Allah akan meluaskan baginya as-sanata pada 1 tahun, pada 1 tahun itu. Jadi tanggal 10 Asyura itu dianjurkan infak buat keluarga lebih. Paham nggak maksudnya? Ya, yang biasa 1 juta 2 juta. Insya Allah ya. Siap untuk tanggal, biasanya saya tanggal 9 karena tanggal 10 udah puasa, 9 udah puasa. Kan substansinya yang paling orientasi tanggal 10. Jadi kita mulai siap ancang-ancang dari tanggal 9-nya. 9 kita puasa, 10 kita puasa. Nggak bisa 10-nya nggak puasa nggak apa-apa, karena lanjutnya hadis. Ada hadis panjang di sini. Tekstualnya begini. Lama khadibar Rasul ilal Madinah. Waktu Nabi sampai di kota Madinah, Nabi lihat orang Yahudi pada puasa. Orang Yahudi pada puasa. Kemudian Nabi bertanya, kenapa orang Yahudi pada puasa hari ini? Hari ini Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Dan Nabi Musa bersama Bani Israel diselamatkan Allah. Saking girangnya berasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami Yahudi pada puasa. Maka Nabi bilang, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih pantas menghormati Nabi Musa ketimbang engkau. Maka Nabi perintahkan untuk puasa pada saat itu. Maka Nabi perintahkan puasa pada tanggal 10 Asyura. Tanggal 10 Muharram atau Asyura. Untuk membedakan puasa Yahudi dengan kita, maka dianjurkanlah 9 dan 10. Gitu. Kata Nabi, jika saya hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 dan 10. Beda dengan puasa Yahudi dan Nasrani. Paham? Paham gitu. Tapi setelah turun perintah surat tentang puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum kama kutiba alaikum min qablikum, itu surat Al-Baqarah 183. Setelah turun perintah wajib Ramadan, aku wajibkan puasa Ramadan. Setelah turun perintah Ramadan, kalau mau puasa 10 Muharram silakan, nggak puasa nggak apa-apa. Paham? Tapi salafus soleh lebih menguatkan puasanya tanggal 9 dan 10. Ini tidak diberatkan, ya, tidak diberatkan. Tapi jatuhnya kalau tanggal 9-nya itu Kamis atau Senin, sayang kalau kita tinggalin. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, afiat dan kemudahan bila bisa menghidupkan sunnah. Hidupkan sunnah Pak. Nanti hati kita hidup, rumah tangga kita hidup. Insya Allah ya, nikmat hidupin sunnah, nggak berat. Ala bisa karena biasa. Jadi setelah perintah wajib Ramadan, saum Muharram tidak disunat. Mansa falyaf'al, siapa yang mau silakan. Wa mansa fataroka, kalau yang nggak mau tinggalkan aja nggak apa-apa. Tidak diberatkan. Siap? Jelas? Jelas? Jadi hebat nggak hari Asyura? Hebat. Hebat. Dasar orang Yahudi aja menghormati Asyura. Maka Nabi bilang, aku lebih pantas menghadapi Musa ketimbang kamu. Lebih berhak lebih Musa ketimbang kamu. Karena syariatnya syariat yang dibawa Allah, hakikatnya itu agak berakhlak sebagai akhlak para anbiya dan rasul. Makanya kita ayat Quran, al ulama warasatul anbiya. Al ulama warasatul ayat. Ulama pewaris para nabi. Ya, bukan nabi, bukan al ulama warasati, bukan. Ulama itu pewarisku, bukan. Ada ya mutakalimul, bukan begitu. Tapi warasatul anbiya. Anbiya bentuk plural. Bentuk jamak dari nabi. Nabiun, nabiyani, al-anbiya. Jadi nabi-nabi ada doyan puasa, ada yang punya kerajaan, ada yang berjiroah, bercocok tanam, ada yang kebayang Nabi Sulaiman punya kerajaan, ya, ada yang istrinya banyak. Jadi bukan sunnahnya Nabi, ada yang nggak kawin, ada nggak? Seperti Nabi Isa. Jadi kita nih bagian daripada pewaris para nabi, bukan Nabi Muhammad. Minta maaf lahir dan batin. Selamat berjuang beribadah. Subhanahu wa bihamdi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.